Halo friend, lagi bersama gue di channel YouTube channel terkece dan keren cuy. Halo semuanya, balik lagi bersama gue. Sering banget baru konten di malam Jumat ya kan. Ini gue bikin video itu di Hamin satu atau di hari Rabunya. Sorry banget nih baru konten. Gimana kabarnya kalian semua? Oke, baik-baik semuanya. Brado ogut. Konten kali ini gue mau bikin konten seperti biasa, konten reaction. Lu udah beli ini belum? Yang buat konten setan? Satu doang, Udah. ada satu doang tuh belum tinggal Oh ya, jadi gue lagi nyiapin juga, si Jaya juga lagi nyiapin juga apa alat yang buat gue mau bikin konten uji nyali nantinya. Ini bakal masuk little horror mungkin ya. Bikin kayak apa? Bikin album baru lah bahasanya kalau bahasa musiknya gitu. Iya, musik banget. Oke, di konten kali ini gue bikin konten reaction, masih di reaction dulu. Nanti di nextnya gue bakal bikin konten-konten yang banyak lagi. Makanya lu jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, comment, sama share deh ke teman-teman lo. Oke, mau masuk kontennya? Go to the content, bro. Konten pertama. Konten pertama OTW Kamboja. Gimana cara bilangnya, Der? Kita lihat komenannya. Selamat jalan orang baik. Sehat-sehat ginjal. Waduh, happy holiday, Bung. Der, kasih tahu apa? Anjing, sehat-sehat ginjal, anjing. Mudah-mudahan kamu dalam baik-baik saja. Bang, sulit, Der. Boleh-oleh, Kak. Rip abang masker. Anjing, abang masker. Oke, next. Sedihnya cewek ini ditinggal wafat semua keluarga, suami, anak, dan mertua. Sekarang harus berjuang sendirian pada lagi hamil. Ini kakak dan bapakku. Oh, ini mamahku. Ini anak pertamaku. Bapak mertua, ibu mertua, dan adik suamiku dalam satu liang lahat. Oh, ini suamiku. Dan aku di sini berjuang sendirian menantikan kehadiran buah hatiku, pembukaan satu dari semalam pendarahan terus padahal baru 29 week. 29 week itu 29 minggu ya kan. Semangat Kak, ini pasti berat banget tanpa ketika lagi ngelahirin, ketika lagi ngandung tanpa sosok atau ada sosok pendamping gitu. Mungkin ada saudara-saudara, tapi kan gimana ya, sesuai internal tuh atau physical touch itu nggak ada gitu. Karena butuh dukungan, butuh yang ngebawa juga, dan butuh ada yang stay 24 jam juga di samping. Karena melahirkan ya kan boy. Kita lihat komenannya. Bagian apa Kak yang ada di depan sana hingga kamu mau dilahirkan tuh? Tuhan gak akan jauh-jauh ngasih mungkin musibah atau cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Kukira aku kurang beruntung, ternyata aku kurang bersyukur, sehat selalu Kak. Nah makanya lu buat lu semua nih yang kayak ya baru kerja gini, aduh capek deh gue. Lu lihat nih, makanya lu lihat video-video gua sebelum-sebelumnya. Tuh banyak tuh. Ada yang kuliah dengan sarjana sendiri ya kan, dan lain-lain. Itu tuh kayak crazy banget gitu, kayak berat gitu lu ngejalanin hidup itu tuh. Oke, next. Perbedaan cowok dan cewek kalau milih batik di online shop. Di sini rupanya tempatnya laki-laki menggata. Adil ya sayang ya, adil ya sayangku ya, adil kan, jadi adil kan, tadi sudah adil sayangku. Sekarang kakak saya kelahiran berapa? Kelahiran 2003, 2003 ya. Berarti yang cocok buat lamaran kita yang mana? Ya ampun, oh my god ya. Wes dari Sama aja ya. ya pasti sudah sayang ini. Sama aja sebenarnya tuh, sama cuma beda toko aja bener kan, cowok-cewek sama aja, bedanya cuma beda toko aja der tuh. Kalau apalagi kalau yang cewek joget gitu beda lagi tuh mah. Dicari ada gua kayaknya tuh yang yang joget-joget yang lagi live, enggak bercanda bercanda. Oke, nah kita lihat komenannya. Sung,
Mas etalase, masnya etalase berapa? Harusnya kebalik gak sih? Yang penting ganteng. Oh, yang penting ganteng tuh. Yang penting ganteng. Tapi masnya udah kerja, benar. Kalau ganteng tapi ini mah. Sorry nggak ada waktu buat nonton live-nya. Udah punya pasangan soalnya. Ya, kata Didin Wahidin nih. Kata Bang Didin. FVP1 ini live batik. Ini masih etalase berapa? Banyak cewek-cewek ternyata yang komen ya. B aja Sri Dahya iri. Biasa. Kaos partai lebih enak dipakai. Kaos partai anjing. Gila. Si merah ya. Biasanya si merah si etalase putih. Adalah si putih. Lu cari aja di Google kalau nggak tahu. Ya, yang presiden sekarang gitu maksudnya. Oke, next. Gua aduin ke Allah kayak dekat aja. Dikit tapi deep gimana gitu ya. Kayak deket aja. Kayak lu nih, misalnya lu punya pacar nih. Atau nggak lu mau deketin dia nih. Atau nggak lu ngerasa kayak lu deket nih sama dia nih. Lu nggak usah ke Tuhan deh, kejauhan. Dia juga belum tentu. Gitu. Lu deket nih. Gue bilangin lu. Gue bilangin abang gue lu. Abang-abangan gue. Kata temennya di counter. Kayak lu deket aja. Deep banget gak? Deep banget. Kita kita like being jet into the Mariana Talk. Apa nih? Seperti dijengat ke Palung Mariana. Dijengat tadi. Kayak lu kekencangan tau lu. Palung ngejengat. Kita lihat kameranya. Let's go. Al-Barokah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Tuh, apabila lu berdoa kepada Tuhan. Nah, ini gue nggak tahu nih konteksnya antara bercanda atau enggak ya, karena kan gak ada kelanjutannya nih. Jadi gue nggak bisa ngebaca antara kelanjutannya apa enggak. Cuman kalau misalnya emang lu nya bercanda, ya gimana gue juga nggak tahu sih. Tapi mungkin kalian semua boleh komen di bawah yang paham lebih dalam agama lah kan. Oke, di mata manusia tidak terlihat dekat, tapi tidak ada yang tahu seberapa dekat seseorang dengan Tuhannya. Benar. Duh, gue mungkin gue yang salah ya. Udah maaf. So far iya lagi. So akrab. Next. 14% perempuan di Indonesia mencari nafkah utama dalam keluarga data BPS. Kondisi di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 14,37% pekerja atau sekitar 1 dari 10 pekerja termasuk dalam kategori female breadwinners. Gambar 1 fenomena ini. Kita baca dulu captionnya. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, sekitar 14,37% pekerja di Indonesia adalah pencari nafkah perempuan. Menurut Kamus Cambridge, seorang breadwinner adalah anggota keluarga yang mendapatkan uang yang dibutuhkan keluarga. Mayoritas pencari nafkah perempuan tinggal di daerah perkotaan. Dan meskipun hanya menyelesaikan tingkat pendidikan dasar, hampir setengah dari perempuan ini berkontribusi sekitar 90% hingga 100% dari pendapatan rumah tangga mereka. Menurut BPS, banyak dari wanita-wanita ini wira swasta dengan 47,53%. Dengerin. Terlibat dalam aktivitas bisnis mandiri karena fleksibilitasnya yang memungkinkan wanita untuk mengerjakan baik pekerjaan maupun mengurus keluarganya. Di 44,95% lainnya bekerja sebagai karyawan dan sisanya adalah freelancer. Selain itu, mereka bekerja antara 35 hingga 49 jam seminggu. Seminggu bekerja. Hari Kartini ini mari kita rayakan hari modern kita, Ibu Kartini yang terus membentuk kembali norma-norma di Indonesia dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Oh ya, selamat Hari Kartini juga, bahkan udah lewat lagi sekarang di tanggal 7 Mei, mungkin besok 8 Mei. Bulan ini banyak banget libur ya boy, asli. Kalau misalnya ini apa? Lu kalau misalnya mungkin yang libur yang ngikutin jam tanggal merah atau weekend gitu. Kalau mungkin yang enggak ngikutin atau yang sesuai prosedur antar liburnya berapa kali, biasanya itu toko-toko atau nggak retail tuh yang nggak ngikutin apa yang nggak ngeliat tanggal merah karena ada tanggal merah masuk, kemarin lebaran masuk ya kan. Ya yang kalau yang nggak libur ya udah semangat. Lu mungkin wanita juga termasuk dalam situs ini. Maksudnya termasuk ke detect dalam perempuan ini gitu. Kita lihat, kita baca. Menurutnya perempuan dengan pendidikan tinggi justru cenderung tidak menjadi pencari nafkah utama karena umumnya menikah dengan pasangan berpenghasilan tinggi sehingga tingkat partisipasi kerja mereka lebih rendah. Female breadwinners didefinisikan sebagai perempuan yang memiliki penghasilan paling besar di rumah tangganya, bahkan termasuk yang menjadi satu-satunya anggota keluarga yang bekerja. Tuh. Lebih dari separuh female breadwinners berstatus menikah, namun banyak di antaranya memiliki suami dan pendapatan rendah atau pekerjaan yang tidak stabil.
Mayoritas dari female breadwinners ini bekerja sebagai wirausaha, baik usaha sendiri, dibantu karyawan, atau dengan bantuan keluarga tanpa bayaran. Hal ini dikarenakan perempuan seringkali harus memikul peran ganda yaitu mencari nafkah sekaligus mengurus rumah tangga dan juga karena akses ke pekerjaan formal yang terbatas akibat syarat pendidikan yang lebih tinggi gitu. Jadi rata-rata tingkat SD, SMP, SMK gitu. Ada yang udah sarjana pendidikan tinggi tapi kebanyakan sih tidak berpartisipasi gitu dalam ibaratnya udah langsung menjadi rumah tangga karena punya suami yang setara atau nggak lebih itu penghasilannya tinggi dan cukup untuk di rumah tangga mereka gitu. Kita lihat komenannya. Selamat hari kartini wanita-wanita yang barat. Sebenarnya pengen jadi cewek menye-menye dan manja-manja tapi ternyata dunia terlalu kelas, but I'm proud tuh. Kadang-kadang tuh cewek juga pengen lah gitu kayak nikmatin masa waktu mereka muda gitu yang udah nikah gitu yang bahkan yang belum nikah tuh kayak aduh gue capek banget ya butuh sandaran lah sebenarnya butuh teman cerita hidup wanita harus kuat itu ya jadi perempuan bener. Selamat ibu kita Kartini, perempuan tuh the best lah nggak ada lu semua laki-laki bahkan gue juga laki-laki nih udah nggak usah selingkuh-selingkuh lah. Udah kalau misalnya lu punya cewek ya udah lu hargain wanitanya. Cara menghargai wanita nih gue kasih tahu nih. Wanita tuh kuat, strong, suci. Tuh, tapi kadang-kadang ada juga sih yang standar TikTok ada banyak juga. Ya lu pintar-pintar milih lah, mas gue pintar-pintar apa ya menilai harus cepat gitu menilai. Menurut analisa lu tuh kepekaan lu tuh harus terus gitu kan. Oh nih anjir nih kayak gini nih anjir kayak gini gitu. Oke, next. Ada yang join atuh. Join atuh, buka dikit, join langsung. Kayak lagi patwal. Kita lihat komenannya. Gua nontonnya bareng ngikutin gerakannya bejir kau susah. Ngapain di tuh ngapain Kak KVW Fiona nih. Udah centang biru lagi. Atraksinya kagak ada gerakannya gitu-gitu aja kok bisa jadi tontonan warga mungkin nanti bakal kayak perindapan kali bakal salto mungkin ini mah masih kayak biasa dulu pembukaan mah masih nyantai tapi pas di puncak acara baru tuh dikeluarin semuanya skillnya diem loh. Ini tarian khas Pamona Poso Sulawesi Tengah saya pakai lagu daerah dan tariannya memang lingkar dan pakai gerakan kaki sambil bergandeng tangan tapi anak-anak muda sudah banyak lakukan variasi tapi tarian orinya bagus sekali. Oh jadi ini namanya tarian khas Pamona. Awal mulanya apa ini kok bisa begini? Mulanya begini. Boleh ikutan nggak? Boleh. Uang pendaftarannya 110.000 anjir. Udah kayak join circle aja, join circle. Asik banget circle gue boleh join nggak? Boleh aja sih videoin aja bang, bikin estetik di videographer. Oke, segitu ya konten dari gue. Terima kasih buat semuanya. Sorry banget, apa ya juga lobet. Nextnya gue mau bikin konten apa lagi lo komen aja di bawah atau gimana nya. Sehat-sehat buat lo semua, jaga kesehatan. Ya sehat-sehat lah buat lo semua, jaga kesehatan. Sukses terus, lancar rezekinya. See you next time and happy watching.